Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ajaran Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi suatu agama revolusi yang mampu mengubah suatu keadaan hina menjadi mulia, keadaan yang buruk menjadi sebuah kesempurnaan. Di antara bukti dari semua itu adalah penghormatan di dalam agama Islam terhadap kaum wanita. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam salah satu kitabnya Fiqhul Mar'ah, beliau menjelaskan keadaan dan peran wanita sebelum datangnya agama Islam. Menurut beliau, keadaan wanita saat itu sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Sebelum menikah, hak kekuasaannya dimiliki oleh sang ayah dan saudara-saudaranya yang berkuasa. Dengan kata lain, wanita tidak memiliki peran sama sekali di dalam kehidupannya sendiri. Kerajaan dan bangsa besar yang ada saat itu juga memperlakukan wanita dengan sangat hina. Contohnya saja, apa yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Kedudukan wanita pada masa jahiliyah dan di dunia secara umum adalah kehidupan yang penuh dengan kehinaan dan kerendahan. Khususnya di bumi Arab, para wanita yang dibenci kelahirannya dan kehadirannya di dunia ini, sehingga kelahiran bagi mereka merupakan awal daripada kematiannya. Para bayi wanita yang dilahirkan pada masa itu segera dikuburkan hidup-hidup di bawah tanah. Kalaupun wanita dibiarkan agar terus hidup, mereka akan hidup di bawah kehinaan tanpa kemuliaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Takatsur, wa idzal mau'uzatu su'ilas bi ayyi dzambin qutilas, yang artinya apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Tidak hanya itu, wanita yang sempat hidup dewasa mereka dilecehkan dan mereka tidak akan mendapatkan hak warisan daripada peninggalan orang tuanya. Mereka dijadikan sebagai alat pemuas nafsu belaka, dan ketika mereka telah puas menggadabahnya, mereka dibuang begitu saja, tak ada harga dan nilai. Di masa itu, para lelaki berhak menikah sebanyak yang dia mau tanpa batasnya, tidak mempedulikan hak-hak keadilan di dalam sebuah pernikahan. Hal yang sama juga dialami wanita-wanita di bangsa Yunani, sebuah bangsa hebat yang terkenal sebelum datangnya Islam. Bangsa yang terkenal dengan berbagai macam peradaban dan kebudayaan yang sangat maju pada masanya. Namun, dengan semua itu tidak lantas membuat para wanita-wanita mulia. Sejumlah fakta membuktikan para wanita di dalam kemasyarakatan tidak mendapat kemuliaan yang layak. Kaum lelaki pada masa itu mempercayai bahwasanya para wanita merupakan sumber penyakit dan bencana, sehingga mereka memposisikan wanita sebagai makhluk yang rendah dan sangat hina. Di saat para lelaki menerima tamu, maka para wanita hanya dijadikan sebagai pelayan dan budak semata. Bahkan perempuan tidak boleh disejajarkan di dalam satu meja makan bersama pria. Beberapa perubahan terjadi seiring berjalannya waktu, namun tak banyak memberikan keuntungan bagi para wanita. Nafsu syahwat dijadikan dasar diberinya kebebasan bagi kaum wanita. Dengan kata lain, kebebasan yang diberikan kepada mereka hanya semata seksual belaka. Oleh karenanya, tak heran pada zaman itu banyak perempuan yang menjadi pelacur. Sedangkan peran perempuan yang ada di bangsa Romawi juga tidak berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang terkenal dengan militer yang sangat hebat dan kuat. Hanya saja dengan kehebatan yang dimiliki di bidang itu tak membuktikan mereka hebat di dalam hal memuliakan seorang wanita.
Dalam catatan sejarah, kaum lelaki pada masa itu memiliki hak mutlak di dalam keluarganya. Dia bebas melakukan apa saja terhadap wanita saat itu. Para wanita diperlakukan layaknya budak, bisa dijual kapanpun dan dimanapun sekehendak mereka. Bahkan diperbolehkan para lelaki membunuh istri dalam keadaan tertentu. Meski perkembangan Romawi terjadi perkembangan yang sangat pesat, namun tetap saja perempuan berada dalam posisi yang hina. Mereka cuma menjadi bahan penguas nafsu birahi lelaki saja. Meski perempuan mendapatkan kebebasan, bentuknya hanya sebatas bebas menikah dengan lelaki yang dia mau saja. Tak heran jika perceraian terjadi pada masa itu dengan jumlah yang tak terhingga. Sekalipun penyebabnya sangatlah sepele. Keadaan dan kedudukan perempuan di bangsa Persia juga tidak jauh beda dengan bangsa-bangsa lainnya. Persia sebuah bangsa yang tak kalah maju dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Bahkan mereka merupakan koloni yang menetapkan hukum bagi wilayah jajahannya. Yang namun dengan ketetapan hukum itu juga mereka buat tidak menjadikan keadilan dan kemuliaan terhadap wanita. Bila ada perempuan yang melakukan kesalahan, sekalipun bersifat kecil, akan dihukum dengan berat. Jikalau kesalahan itu terulang, maka kematian yang menjadi patokannya. Di negeri itu, seorang wanita tidak boleh menikah dengan lelaki yang bukan penganut ajaran kuno dari Persia. Sedangkan para lelaki bebas melakukan apa yang mereka mau. Kehidupan wanita menjadi terbelenggu jika mereka sedang haid. Mereka akan diisolasi di tempat yang jauh dari kota dan tak satu pun yang boleh bergaul dengannya, selain pelayan yang meletakkan makanan untuknya. Begitulah kehidupan para wanita sebelum datangnya Islam. Berbeda jauh dengan para wanita setelah datangnya Islam, yang sebelumnya wanita dijadikan tanpa kemuliaan dan penuh kehinaan. Islam datang dengan membawa ajaran-ajaran kemanusiaan, termasuk mengangkat derajat wanita dan menjadikan kebebasan bagi wanita. Islam menetapkan hak istimewa bagi perempuan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya mengatakan, sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat para wanita, memberikan kebebasan kepadanya, kemuliaan, kepribadiannya, serta menyamaratakan dengan lelaki di dalam hak-hak dan kewajiban. Di antara bentuk dan program di dalam Islam, disamaratakannya antara lelaki dan perempuan di dalam hal memperoleh pahala dan siksa terhadap sebuah amalan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila 'amalan shalihan minaz zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amalan soleh, baik lelaki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan pahala akan mereka itu dengan yang paling bagus dari apa yang mereka beramal. Begitu pula kemuliaan yang disetarakan yang diberikan kepada perempuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira." Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali bahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Demikianlah sekilas cerita bagaimana kehidupan wanita di masa lalu yang hina dan dina, sehingga datangnya Islam yang menjadikan wanita sebagaimana mestinya dan penuh dengan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa hdina siratal mustaqim.